Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar Ali dengan NIM 63030220018. Baik, di sini saya akan menjelaskan resum fikih, ekonomi dan bisnis Islam, mata kuliah fikih, ekonomi dan bisnis Islam, dosen pengampu Muhammad Syahril ME. Baik, langsung saja. Materi yang pertama adalah ijarah. Ijarah berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan pemindahan hak milik. Akad ijarah atau sewa menyewa berbeda dengan jual beli. Dalam akad jual beli, jika akad sudah disepakati, maka akan terjadi pemindahan kepemilikan dari penjual karena pembeli kepada pembeli. Sedangkan pada kontrak ijarah, setelah akad disepakati, belum terjadi pemindahan kepemilikan, karena penyewa hanyalah mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Jadi, yang berpindah hanyalah hak untuk memanfaatkan dari barang yang disewa, bukan hak kepemilikan. Kemudian prinsip pokok ijarah. Menurut Islam, prinsip-prinsip pokok ijarah harus dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi ijarah yang akan dilakukannya. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan haruslah yang halal dan tidak ditentang oleh syarak. Kemudian terpenuhinya rukun dan syarat kerelaan, kejelasan objek, halal objeknya, jelas ijabnya, manfaat objeknya harus jelas. Kemudian yang ketiga, kegiatan ijarah harus memenuhi ketentuan aturan jelas sehingga perselisihan bisa ditiadakan, seperti waktu, tempat, jarak, biaya. Kemudian garis besar ijarah. Ijarah yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syarak untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Kemudian ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut para ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Kemudian hukum ijarah. Yang pertama, hukum ijarah sahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau upah yang menyewakan. Sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan barang. Jika barang sudah umum hanya boleh yang halal dan tidak boleh haram, begitu pula barang yang halal digunakan untuk hal haram maka tidak boleh. Kemudian tenaga. Jika tenaga agak sedikit tidak umum, ada dua, khusus dan mustarik. Hukum ijarah khusus yaitu hukumnya orang yang sudah disewa tenaganya tidak boleh bekerja di orang lain atau bekerja sama dengan orang lain sebagai sampai tenggang waktu yang disepakati atau tugasnya selesai. Kemudian hukum ijarah mustarik, yaitu boleh dilakukan secara bersama-sama atau kerjasama dengan orang lain. Kemudian profit and loss sharing. Bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh Bank Islam Mudharib dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kepada pemilik dana sohibul mal sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan oleh masing-masing tanpa adanya paksaan. Berdasarkan syariah Islam, prinsip profit and loss sharing adalah prinsip yang paling dianjurkan untuk digunakan dalam mobilisasi dana maupun penyaluran pembiayaan. Prinsip profit and loss sharing yang dipakai oleh bank akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa bank telah menggunakan prinsip syariah dalam mengelola dana masyarakat. Di samping profit and loss sharing, perbankan Islam memiliki banyak pilihan penyaluran dana. Mengklasifikasikan prinsip penyaluran dana menjadi 4, yaitu prinsip investasi, prinsip jual beli, sewa menyewa, dan jasa. Keempat prinsip ini dapat dimodifikasikan sehingga akan dapat diperoleh berbagai macam produk perbankan. Kemudian perbedaan bunga bank atau bank interest dan bagi hasil atau profit sharing. Yang pertama,
tidak ada resiko dan pengembalian pembagian jumlah bunga ditentukan pada waktu kontrak. Jadi ada asuransi bahwa menggunakan dana akan tetapi membawa manfaat untuk bunga bank. Kemudian untuk bagi hasil berdasarkan risiko dan keuntungan, membagikan jumlah pembagian keuntungan disepakati pada saat kontrak itu disusun berdasarkan kemungkinan risiko, keuntungan, dan kerugian. Kemudian dalam bunga bank, besarnya bunga bank adalah besarnya persentase dari modal pokok. Tingkat bunga biasanya ditentukan berdasarkan tingkat bunga pasar. Kemudian dalam bagi hasil, jumlah keuntungan didasarkan pada persentase keuntungan diperoleh. Keuntungan yang disepakati jumlah bagi hasil adalah lebih didasarkan pada konstruksi masing-masing pihak, prospek keuntungan, dan tingkat resiko yang mungkin terjadi. Kemudian dalam bunga bank, pembayaran bunga tetap sebagai tercantum dalam perjanjian adalah tidak terpengaruh oleh kenyataan hasil dari manfaat dana. Kemudian dalam bagi hasil, jumlah nominal sebesar bagi hasil akan difluktuasi sesuai dengan keuntungan sebenarnya dari pengguna dana tersebut. Kemudian jual beli via internet. Berbisnis merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun dalam suatu hadisnya menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Jual beli adalah merupakan suatu akad dan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dapat dikatakan sah apabila ijab dan qabul belum dilakukan, karena ijab qabul menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Jual beli online atau melalui internet adalah transaksi yang dilakukan tanpa bertemu langsung antara penjual dan pembeli menggunakan berbagai alat komunikasi. Situs web seperti Lazada, Bukalapak, OLX, Tokopedia, dan Shopee menyediakan platform untuk jual beli online dengan berbagai macam produk. Kemudian dalam Islam, bisnis melalui online diperbolehkan selama tidak melibatkan unsur riba, kezaliman, monopoli, atau penipuan. Kemudian karakteristik bisnis online. Yang pertama, terjadi transaksi antara dua belah pihak. Kemudian yang kedua, adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi. Kemudian yang ketiga, internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut. Sebagaimana kemudian dasar hukum jual beli via online. Sebagaimana hukum dasar dari muamalah menurut Islam, bisnis online dihukumi dibolehkan selama tidak boleh mengandung unsur-unsur yang merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Ada dua jenis komoditif yang dijadikan objek transaksi online, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi online untuk komoditif bukan digital pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-salam, dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditif digital seperti e-book, software, script, data, dan lain sebagainya yang masih dalam bentuk file bukan CD diserahkan secara langsung kepada konsumen baik melalui email maupun download. Hal ini sama dengan transaksi as-salam, tidak sama seperti dengan transaksi as-salam, tetapi seperti transaksi jual beli biasa. Kemudian MLM, multi level marketing. Multi level marketing yang berasal dari kata multi berarti banyak, level berarti jenjang atau tingkat, dan marketing berarti pemasaran. Maka istilah multi level marketing bisa diartikan sebagai pemasaran berjenjang, banyak, atau bertingkat. Kemudian multi level marketing merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan konsumen untuk menyalurkan suatu produk tertentu dengan menggunakan berbagai level. Strategi ini sangat populer karena adanya dukungan akses jaringan sosial modern. Kemudian bisnis MLM merupakan bisnis yang bergerak di sektor perdagangan barang dan atau jasa
yang menggunakan sistem MLM sebagai strategi bisnisnya. Adapun sistem MLM itu sendiri adalah metode yang digunakan sebuah induk perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan orang-orang bisnis yang independen. Kemudian syarat agar MLM menjadi syariah diantaranya yang pertama, produk yang dipasarkan harus halal, thayyib, berkualitas, dan menjauhi syubhat. Kemudian yang kedua, sistem akadnya harus memenuhi kaidah dan rukun jual beli sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam. Yang ketiga, operasional kebijakan korporat, kultur maupun sistem akuntansinya harus sesuai syariah. Yang keempat, tidak ada excessive markup harga barang. Harga barang di markup sampai 2 kali lipat sehingga anggota terzalimi dengan barang yang amat mahal, tidak sepadan dengan kualitas dan manfaat yang diperoleh. Kemudian yang kelima, struktur manajemennya memiliki dewan pengawasan syariah dan lain sebagainya. Kemudian jual beli arisan. Jual beli arisan merupakan pemindahan hak atas uang hasil undian dari peserta arisan kepada peserta yang lain ataupun masyarakat yang mau membelinya. Jual beli arisan juga memiliki makna yang lain, yaitu praktik yang dilakukan peserta arisan dengan menjual atau membeli slot arisan kepada orang lain. Syarat sah jual beli arisan. Yang pertama, harga yang ditentukan dalam transaksi jual beli harus sesuai dengan harga pasar dan tidak memungkinkan kerugian. Misalnya, dalam menentukan jumlah arisan tidak boleh menguntungkan salah satu pihak karena akan berdampak terhadap pihak lainnya. Kemudian yang kedua, dalam jual beli arisan, pembeli harus membayar uang kepada peserta arisan sebelum transaksi selesai. Kemudian yang ketiga, subjek akad objek jual beli harus halal dan memiliki manfaat. Kemudian al-sarf, yaitu pertukaran uang atau money changer, berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau al-sarf mempunyai arti al-ziyadah, tambahan, penukaran, pemindahan, atau transaksi jual beli. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani mendefinisikan as-sarf dengan memerolehan harta dengan harta lain dalam bentuk emas dan perak yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak satu dengan perak yang lain. Semisal emas dengan perak dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Hukum transaksi sarf adalah mubah dan dibolehkan syariat. Adapun hukumnya ditinjau dari sisi sifat syar'inya sama seperti hukum transaksi jual beli pada umumnya. Karena jual beli mata uang termasuk dalam jual beli, maka pada dasarnya jual beli diperbolehkan seperti pada surat Al-Baqarah ayat 275. Syarat dan batasan jual beli mata uang. Yang pertama, adanya kesepadanan. Kemudian yang kedua, tunai saat transaksi. Kemudian yang ketiga, serah terima barang saat transaksi berlangsung. Kemudian yang keempat, tidak menukarkan lagi barang penukaran atau membelanjakannya sebelum barang diterima. Kemudian yang kelima, transaksi dilakukan tanpa khiyar. Kemudian yang keempat, khiyar ru'yah dan khiyar aib. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama tentang syarat transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak untuk spekulasi untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga simpanan. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dengan secara tunai. Kemudian yang terakhir, apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Kemudian ijarah muntahiyah bit tamlik, yaitu ijarah sendiri berasal dari kata al-ajru yang berarti imbalan atas pekerjaan atau pahala.
Al-ijarah berarti pekerjaan yang menyebabkan seseorang mendapatkan pahala atau imbalan, sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik itu memiliki susunan kata yang terdiri dari at-tajir atau ijarah yang berarti sewa dan at-tamlik berarti kepemilikan. Maka dapat diartikan bahwa ijarah muntahiyah bitamlik adalah perjanjian sewa-menyewa antara bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa, dan dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa oleh nasabah kepada bank yang mengikat bank untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Ijarah muntahiyah bitamlik merupakan salah satu solusi pembiayaan Islam bagi orang-orang yang membutuhkan suatu barang namun tidak memiliki cukup biaya. Ijarah muntahiyah bitamlik dapat menjadi solusi karena konsepnya menyewa secara bulanan seperti menyewa barang pada umumnya. Pada akhir periode sewa yang disepakati, pihak yang menyewakan pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada si penyewa pemindahan ini dengan jual beli atau dengan hibah saja. Kemudian kewajiban pemberi sewa dan penyewa. Yang pertama, pemberi sewa wajib menyediakan aset yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan aset, menanggung kekurangan jika ada. Kemudian di penyewa mempunyai kewajiban membayar sewa dan bertanggung jawab menjaga keutuhan aset dan menggunakannya sebagai kontrak, menanggung biaya pemeliharaan mirror kecil-kecil. Kemudian jika aset yang disewa rusak bukan karena pelanggaran atau kesalahan penyewa, maka pemberi sewa yang menanggung. Kemudian ketentuan objeknya. Yang pertama, objeknya harus ada manfaat dan bisa digunakan oleh penyewa. Kemudian manfaatnya bisa dirasakan penyewa saat masa menyewa. Kemudian yang ketiga, manfaat harus dikenali. Kemudian yang keempat, spesifikasi objek harus transparan dan jelas. Kalau kita bisa mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat, kenapa kita hanya memilih mendapatkan keuntungan dunia saja? Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.